Kalau jalan-jalan di kota Bandung rasanya nggak lengkap ya tanpa mencicipi bakso tahu goreng alias batagor asli Kota Kembang. Rasanya gurih, apalagi kalau pakai sambal kacang atau kuah. Nggak heran pembelinya pun bisa antri panjang untuk sekedar memuaskan lidah. Nah sekarang saya ajak Anda melihat bagaimana sih proses pembuatan jajanan ini dalam segmen Sehari Menjadi Pengusaha Batagor Bandung. Ini dia batagor alias bakso tahu goreng. Adonan bakso yang dibalut dengan potongan tahu ini memiliki rasa gurih dan bertekstur garing usai digoreng, namun tetap lembut di dalam. Batagor kerap dijadikan camilan dan buah tangan khas Bandung. Sudah ada sejak 40 tahun silam, batagor telah mendapat tempat di hati para penikmatnya. Batagor kan ada bumbu kacang ya gitu kan, terus sekarang lebih berinovasi lah, ada kuahnya juga kayak gitu. Cuma kalau saya sih lebih seneng yang bumbu kacangnya kayak gitu. Iya, jadi kalau orang-orang yang di luar Bandung wajib coba batagor. Ikan gitu, terus gurih, panas, asin, pedas, gurih-gurih nyoy, sama lah kayak tahu. Di Kota Kembang, Anda bisa dengan gampang menjumpai makanan berbentuk segitiga ini, mulai dari kaki lima hingga kedai kekinian. Tentu saja, masing-masing memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Menjadi pengusaha batagor atau produsen batagor ternyata tidak hanya ongkang-ongkang kaki, melihat jual beli, dan melihat pelanggan menikmati batagornya. Tapi ada satu usaha yang kemudian harus dilakukan. Bangun pagi, pergi ke pasar membeli bahan bakunya. Saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana proses dari awal pembuatan batagor Bandung, selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Batagor Bandung. Sekitar pukul 5 pagi, saya dan Mas Abbas, salah satu pengusaha batagor, sudah ada di pasar untuk belanja ikan. Ikan yang biasa digunakan untuk membuat batagor adalah tenggiri. Dari 8 kg ikan tenggiri yang kami beli, akan diolah menjadi 700 buah batagor. Nah, pembersihan dan pengambilan daging ikan tenggiri untuk membuat batagor terbilang unik. Ikan yang biasanya digiling, kalau untuk batagor harus dikerok, maksudnya agar teksturnya masih terasa. Lanjut bahan lain, ada tepung tapioka, daun bawang, garam, minyak, telur, kacang tanah, dan bumbu rempah lainnya. Saking banyaknya, bahannya sampai dikarungin, mesti dipanggul nih. Pagi-pagi udah olahraga. Eits, jangan sampai ketinggalan, beli tahu ya. Nanti namanya bukan batagor, tapi bakso ikan. Oke, markipul. Butuh waktu 1 jam untuk membuat batagor. Pertama, cuci bersih daun bawang. Potong tipis seperti ini. Gunakan bagian batangnya saja ya. Kata yang punya, Mas Abbas bilang sudah betul seperti ini, tapi katanya temponya terlalu lambat. Karena kalau tadi lihat Mas Abbas, pek gitu. Kalau saya sih, ya begini aja. Yang penting ukurannya sudah betul ya Mas, dan keselamatan tangan saya terjamin. Tambahkan bumbu ke dalam potongan daun bawang, seperti garam, penyedap rasa, hingga telur. Aduk hingga tercampur sempurna. Nah, ini semua bahan pendukungnya sudah diaduk secara rata, dan selanjutnya adalah primadonanya, ikan tenggiri ya Mas ya. Nah, ikan tenggiri ini menjadi penting karena ini yang memberikan tekstur rasa dari batagor yang kemudian dimiliki oleh Mas Abbas. Takarannya seperti apa? Rahasia kayaknya ya. Adonan batagor di tempat ini masih dibuat manual dan sederhana menggunakan tangan. Alasannya untuk mempertahankan tradisi. Selain itu, dengan diaduk manual, semua bumbu dan bahan diyakini tercampur sempurna. Meskipun tangan pegel, Ikan tenggiri asli, aroma amisnya sangat kecium, jadi memang aromanya seperti ini ya Mas ya. Aduh, saya baru pertama kali ini langsung mengolah ikan tenggiri asli. Maaf ya, aromanya memang seperti ini. Setelah ikan tercampur, selanjutnya kita masukkan tepung tapioka. Takaran tepung yang digunakan sudah disesuaikan dengan ikan tenggiri. Takaran tepungnya berapa? Katanya Mas Abbas, itu mah rahasia dapur, jadi kita tidak boleh tahu. Waktu pun terus berjalan. Sebelum kedai dibuka, kita harus memastikan semua bahan batagor sudah siap untuk digoreng. Kita tidak punya waktu banyak. Yuk, bisa yuk!
Aduh, meskipun ini cuma 8 kilo, kalau sudah disatukan semuanya ternyata berat juga ini. Aduh, sampai keringetan. Ini yang paling penting adalah bagaimana caranya menyatukan tenaga agar kemudian mengaduknya bisa cepat merata. Lihat, belum merata juga. Butuh waktu 30 menit untuk membuat adonan batagor ini menyatu. Setelah itu, adonan akan dibanting seperti ini agar lemas dan lembut. Ini saya baru tahu ternyata untuk membuat batagor ada satu teknik yang digunakan, ini dilempar-lempar. Tujuannya, kata Mas Abbas tadi, biar lemes. Tapi kalau menurut saya bukan lemes adonannya, tapi yang buatnya bikin lemes juga nih ya Mas ya. Lumayan. Lumayan. Proses membuat adonan akhirnya rampung. Kita beralih menyiapkan tahu. Hanya tahu putih bertekstur padat dan berukuran besar yang bisa dipakai untuk membuat batagor. Untuk memenuhi persyaratan ini, Mas Abbas harus memesan langsung dari produsen tahu. Setiap harinya ia membutuhkan 700 hingga 1000 lebih tahu. Sekarang saatnya kita potong-potong tahunya. Tahu akan dibagi dua seperti ini, menyerupai segitiga ya Mas? Ya. Kemudian yang kedua, bagian sisi dari dalamnya ini akan dipotong seperti ini. Nah, tujuan pemotongannya apa? Nanti di dalamnya ini akan dimasukkan adonan dari batagor sebelum nantinya akan digoreng. Proses berikutnya adalah memasukkan adonan batagor ke dalam tahu. Caranya seperti ini. Ambil adonan menggunakan garpu. Kemudian masukkan dan putar-putar seperti ini. Setelah itu, ratakan adonan dan pastikan semua bagian atas tahu tertutup adonan. Beres dengan adonan dan tahu, kita siapkan hal yang tidak kalah penting, yakni saus. Saus batagor terbuat dari kacang tanah dan cabai. Setelah digoreng, kacang tanah dan cabai akan digiling. Setelah itu, olahan saus ini akan diberi bumbu dan air panas agar saus tidak terlalu kental. 15 menit sebelum kedai dibuka, semua bahan utama harus sudah siap. Mulai dari potongan batagor dan saus kacang. Sekarang saatnya kita menggoreng. Hati-hati ya saat menggoreng, jangan sampai kecipratan minyak panas, bisa terluka nanti. Nah, yang menarik dari batagor di tempat ini adalah seluruh adonan batagor yang kemudian sudah selesai dicetak, kemudian akan langsung digoreng. Digorengnya tidak langsung matang, tapi setengah matang. Jadi ketika memang konsumen datang, kemudian juga ada yang memesan untuk oleh-oleh, nanti bisa digoreng lagi. Tepat pukul 9 pagi, kedai batagor ini dibuka. Waduh, baru juga dibuka, pembeli sudah berdatangan nih. Mereka ternyata sudah mengantri di depan kedai. Jadi deg-degan nih, saya diberi tugas oleh Mas Abbas untuk melayani pembeli. Ini perkara pemesanan sama ibu-ibu sampai pusing. Jadi sudah terputuskan ada 3 batagor kering dan juga 2 batagor kuah ya Mas Abbas ya. Kita langsung aja. Mas, apa lagi? Jeruk? Kecap. Mana kecapnya mana? Nih kalau yang amatir kayak saya kebingungan nih. Nyari kecap, nyari jeruk nggak ada ini. Oke. Tinggal di ini aja Mas. Maklum ya pemirsa, namanya juga pemula, jadi agak kerepotan nih. Ini penting nih. Ibu-ibu punten, lupa ini silakan sambal, kecap sama cukanya Ibu ya. Makasih. Untung nggak diprotes tadi kelupaan. Menurut Mas Abbas, dalam sehari ia bisa menjual 700 buah batagor. Apalagi kalau akhir pekan, bisa sampai 1.500 buah batagor ludes terjual. Mas Abbas, saya mau tahu dulu deh langsung aja. Omset penjualan. Untuk omset penjualan ya lumayan lah. Kadang yang namanya jualan bisa lebih, kadang bisa kurang. Tapi untuk omset ya Perkiraan aja lah, nggak usah. perkiraannya itu sampai sebulan nyampe sekitar 30. Tuh, 30 juta rupiah pemirsa. Yuk, jadi pengusaha batagor, ternyata cuannya menggiurkan. Setelah semua pelanggan mendapatkan batagor pesanannya, saya juga harus memastikan kebersihan meja makan. Menjadi produsen batagor tidak hanya menyiapkan dan juga menyajikan, tapi juga kita harus membersihkan juga sisa ataupun piring-piring kotor yang kemudian sudah dinikmati oleh konsumen. Pastikan semua piringnya diangkut dengan baik dan nanti mejanya juga harus dirapikan dengan sempurna. Oh ya,
Batagor tidak hanya bisa dimakan dengan saus kacang, tapi juga diberi kuah seperti ini, alias batagor basah. Potongan batagor akan dicampur dengan irisan seledri, bawang goreng, dan kuah kaldu yang lezat. Nah, kalau saya tadi ada pilihan, ada yang kuah, ada yang kering. Kalau saya pilih yang kering. Kenapa yang kering? Karena kalau makan batagor tanpa menggunakan saus kacang kayaknya kurang afdol. Apalagi ditambah dengan cabai, dengan sambal dan kecap. Mantap sekali. Saya nikmatin lagi ya. Oh ya, sedikit cerita nih pemirsa. Batagor yang sudah eksis sejak 1960-an, pertama kali diperkenalkan oleh Haji Ihsan. Awalnya Haji Ihsan berjualan bakso tahu, namun kurang laku. Akhirnya bakso tahu itu ia goreng dan dibagikan kepada tetangga. Tak disangka, menu baru ini justru digemari. Menurut ahli gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia, Dewi Turgarini, batagor merupakan salah satu inovasi untuk memperpanjang umur produk makanan. Batagor selalu identik dengan Bandung. Kenapa ini dengan Bandung, Bu? Orang Bandung itu dari zaman dulu juga kreatif. Jadi dari tahun 1930-an yang namanya alun-alun kota Bandung itu makanan penjual kaki lima itu sudah banyak sekali. Jadi kalau misalnya dengan cuaca iklim yang sejuk, angin sepoi-sepoi itu enak kalau buat makan. Jadi orang pertumbuhan kulinernya juga semakin marak. Termasuk batagor. Iya, termasuk batagor dan menjadi kekuatan kota Bandung. 700 buah batagor sudah lenyap dan masuk ke perut pelanggan. Saatnya kita tang ting tung berhitung. Cuan yang banyak ternyata berbanding lurus dengan pengorbanan seorang pengusaha batagor. Yang menikmati batagor tidak hanya bisa dinikmati di tempat, tapi juga bisa dinikmati di rumah. Kalau dibawa pulang, akan ditempatkan di wadah seperti ini yang kemudian dinamakan besek. Kondisinya setengah matang, termasuk juga bumbunya ini setengah matang. Jadi para pembeli di rumah bisa meraciknya secara langsung. Nah, disimpan seperti ini, bisa dibawa pulang, dihangatkan lagi dan juga dinikmati bersama dengan keluarga. Kiki Haryadi, Rehelmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.